Saudara sungguh-sungguh bersikap hidup sesuai dengan kebenaran Yahweh. Jangan pikir seberapa mampu kamu. Itu bukan orang yang mengandalkan ilmu. Orang yang mengandalkan aku hidup di dalam jalan yang benar. Tidak ada yang mampu untuk melakukan kepada Allah. Saya harus melakukan demikian. Saudara yang berdoa, kita udah tahu yang benar. Kita harus melakukan. Dan satu sikap hidup. Aku masih menghasilkan apa? Aku mau semakin menghargai kata-katamu lebih daripada yang lain. Kita nggak perlu bergengsi dengan orang yang harus berbeda di atas kita. Kita bekerja, tapi bosan. Lalu mengajar umatnya untuk memiliki sikap menghargai bos di dunia ini seperti kita menghormati Tuhan. Salah satunya kalau kita kerja, kita jangan cuma kerja waktu bos kita melihat kita atau untuk cari perhatian dia. Kita harus kerja seperti kita bekerja untuk Yahweh yang punya kamera di mana-mana. Mata Yahweh itu tertuju kepada kita 24 jam dalam sehari. Sehingga gak ada alasan buat kita untuk kerja akal-akalan. Kita harus kerja sesuai dengan maksimal yang kita bisa kerjakan. Kalau itu yang kita lakukan, kita gak boleh kerjakan. Kalau akhirnya kita mengambil satu keputusan membuat kita dikeluarkan dari tempat pekerjaan itu, terima itu sebagai satu iman bahwa itu bukan tempatku. Yahweh akan berikan tempat yang lebih baik buat aku. Ini iman, saudara, bahwa Yahweh itu tidak pernah memberikan ketetapan kepada umatnya untuk membuat umatnya susah, untuk mencelakakan umatnya. Kita harus belajar menjadi pribadi yang tidak sungguh-sungguh, menjadi pribadi bersungguh-sungguh. Mau panas? Kalau kita mau dibawa sampai sana, kalau kita mau dibawa sampai sana, kita tahu bahwa yang kita adalah yang bisa. Satu, dia pernah turun menjadi manusia yang daging sempurna. Dia pernah kembali ke surga. Dia turun lagi di dalam rohnya yang kudus. Pagi ini roh Ilahi itu ada 7. Ada 7 roh Ilahi. Dan itu cukup bagi saya dan saudara untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saudara, Mr. Obama, Presiden Obama itu sebagai seorang presiden menugaskan prajuritnya untuk menjadi prajurit-prajurit yang bekerja dengan maksimal di seluruh negara yang dia utus untuk menjadi wakil Amerika di berbagai negara. Seorang Presiden Obama itu tahu bagaimana dia memaksimalkan kuasanya untuk memprotek prajuritnya, membela orang-orangnya dimanapun orang-orang itu berada. Apa saudara pikir Yahweh itu lebih sedikit perhatiannya daripada Mr. Presiden Obama? Apa saudara pikir Yahweh itu lebih sedikit tidak berkuasa dari saudara Presiden Obama? Saudara, jika saudara secara tidak sadar sedang memperlakukan Yahweh seperti itu, pagi ini izinkan saya bertobat. Pengajaran pagi ini merupakan satu pengajaran yang tidak lembut, tidak enak didengarkan. Pengajaran pagi ini benar-benar pengajaran yang mengajar kita teguran yang keras, mungkin menyakitkan. Tapi mari kita berniat untuk berkata, Yahweh, aku mau lebih mengasihi Tuhan. Yahweh, aku mau lebih menghormati Engkau. Yahweh, aku mau lebih dengar-dengaran Engkau. Aku tahu Engkau adalah pribadi yang maha baik di sepanjang hidup.
Aku tahu Engkau Tuhan yang luar biasa yang telah mati di kayu salib untuk membela orang yang seperti aku. Kitab suci mengatakan, kalau ada orang yang mau mati karena orang benar, karena orang baik, itu banyak. Tapi sedikit sekali orang yang mau mati untuk orang yang benar. Apalagi orang yang mau mati untuk orang yang bodoh. Ini berbicara waktu Yesus mati di kayu salib, saudara, Dia bukan mati untuk orang yang baik seperti kita. Dia bukan mati, bahkan Dia bukan mati untuk orang yang benar seperti kita. Dia mati untuk orang yang bobrok seperti saya dan saudara. Jadi jangan biarkan kuasa roh jahat itu memplester mata kita untuk melihat betapa dahsyatnya kasih itu dari saya dan saudara. Tidak ada kasih untuk berkata, Yahweh, kalau aku nggak kerja pada hari yang dimana Kau tetapkan, lalu siapa yang mau kasih kerjaan sama aku kalau aku di lay off dari tempat kerjaan ini? Saudara bertobat. Saudara bertobat kembali. Izinkan Yahweh mengangkatmu naik untuk naik kelas. Waktu kita terbatas, Dia berikan tempat bersama. Dia bela hidup kita. Enggak ada alasan kalau Dia akan hidup kita menjadi jalan buat kita memberikan apa yang kita. Itu benar. Kalaupun kita dikeluarkan, itu bertanda Dia sedang melakukan hal yang baik dalam kita. Ini iman. Saya kemarin ada acara di kantor yang semua orang keluar hidup ini. Sebenarnya bukan tugas saya, tapi saya dengan hati yang penuh cinta dan penuh hati yang bersuka cita. Saya masak makanannya, saya tahu teman-teman saya sangat suka yang masih bertahan di sana. Saya melihat suasana begitu indah di dalam tempat kantor saya. Saya mendapat satu hikmah. Kalau saya tidak memiliki bos yang memiliki hati yang baik, yang peduli dengan karyawannya, bawahannya cuma tidak sekedar lu harus kerja baik, pokoknya kuota harus terjamin, pokoknya perusahaan ini harus mencapai titik keberhasilannya. Saudara, kalau bos itu hanya memikirkan menekan bawahan, dia bukan bos yang baik, saudara. Tapi yang saya rasakan, kalau pada akhirnya di saat bekerja ada satu suasana yang diberikan, dibiarkan, sehingga setiap orang bisa saling communication, berinteraksi, setiap orang bisa saling menyapa, saling mengenal, ya, diadakan meeting-meeting tertentu untuk supaya selain bisa membahas masalah-masalah pekerjaan, karyawan yang satu dengan karyawan yang lain bisa membina hubungan lebih saling mengenal. Ya, ada acara makan-makan, semua orang boleh bawa makanan dan menikmati bersama-sama. Saya menikmati ada suasana surga yang turun di tempat kerja itu. Dan Yahweh mengajar saya untuk memberikan komplimen, penghargaan kepada bos saya. Ini yang Yahweh ajarkan untuk anak-anaknya. Bukan menjilat, saudara. Bukan cari muka. Tapi bersikap sebagaimana seharusnya seorang ibu. Dia berani menegur, dia berani berkata-kata yang benar, dan dia berani memberikan penghargaan kepada orang yang seharusnya diberikan penghargaan yang tulus. Ini yang namanya hidup merdeka di dalam kebenaran firman Tuhan. Gak suam-suam kuku, saudara. Dia berani menetapkan sikap apa yang harus dia lakukan. Gak sekedar nekor, saudara. Ini yang Roh Kudus akan kerjakan bagi gerejanya, bagi saya dan saudara. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang telah katakan
pada gereja.